saya menganggap bagus online learning saat ini. Karena akhirnya membuka mata para orang tua yang selama ini memandang remeh kepada guru, yang gurunya keras sedikit, tujuannya untuk mendidik anak-anaknya, diadukan di jalur hukum itu. Sekarang mereka merasakan sendiri, oh ternyata begini ya cara mendidik anak saya itu sulit. Gitu. Selamat sore teman-teman sekalian, ketemu lagi di Ngobrol A to Z di Kavita Channel. Nah, di sore hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau sekarang sedang menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang pendidikan bahasa, dan beliau juga merupakan educator sejati ya, karena pengalamannya udah bertahun-tahun di dunia pendidikan, dan pastinya beliau punya pengalaman yang sangat luar biasa di bidang pendidikan. Nah, berhubung ini adalah podcast edisi Hari Guru, makanya aku menghadirkan beliau untuk sharing pengalamannya di bidang pendidikan. Nah, ini adalah Miss Ana ya, aku panggilnya ya di sini. Ya. Hai Miss Ana, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Terima kasih Miss Cut. Sebenarnya kalau dibilang saya ini sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, enggak juga ya. Masih tahap belajar. Ya, terus bukan pakarnya juga, masih semuanya masih semua apa ya, masih dasar-dasar lah. Tapi kalau aku lihat nih dari CV-nya ya, Miss Ana ini luar biasa sekali ya. Maksudnya beliau itu konsisten gitu loh. Dari mulai S1, S2, S3. Nah, itu concern-nya emang di bidang pendidikan. Terus Miss Ana itu juga sudah berpengalaman menjadi seorang pendidik ya, Miss ya. Nah, itu mulai dari pernah menjadi dosen bahasa Inggris di beberapa kampus gitu ya kan, Miss. Terus juga bidang publikasi penelitiannya juga aku lihat ini kebanyakan di bidang pendidikan kayaknya ya. Terus juga sudah beberapa kali menjadi editor ya di beberapa jurnal, dan itu juga selalu di bidang pendidikan. Terus juga publikasi ilmiahnya ini banyak sekali ya, ada 24 publikasi, dan itu rata-rata itu kayaknya kebanyakan di bidang pendidikan juga. Nah, makanya aku pengen dong ya, Miss Ana ini sharing gitu pengalaman-pengalamannya. Kita ngobrol santai aja sih sebenarnya ya sore ini. Nah, aku pengen nanya nih, kenapa sih tertarik di bidang pendidikan gitu? Alasannya apa ya, Miss Ana? Bisa nggak diceritain? Kenapa tertarik ya? Ini banyak ya alasannya, tapi alasan yang paling utama itu pastinya soul, jiwa kita gitu ya. Ketertarikan itu tumbuh dari jiwa. Kenapa kok dari soul saya bilang? Karena keluarga saya kan memang latar belakangnya pendidik. Mulai dari bapak, mulai dari ibu, bahkan kakak saya juga pendidik. Yang berbeda hanya 2 orang dari 5 bersaudara itu. Yang lainnya semuanya guru. Gitu sih. Pertama itu. Terus kedua, kenapa tertarik dunia pendidikan? Karena dunia pendidikan itu berarti kita sedang membangun generasi bangsa. Selain kita sedang membangun generasi bangsa, juga kita bisa tetap mengontrol diri sendiri untuk terus menjadi role model bagi orang lain, bagi anak-anak didik kita. Jadi kita nggak kebablasan. Contohnya sekarang kan milenial banyak banget ya. Nah, kalau seandainya kita mengikuti alur perkembangan sosial media misalnya, terus kita update gaya-gaya ini, berarti kan kita tidak bisa mengontrol itu. Itu juga salah satu hal yang menarik di dunia pendidikan, kita bisa mengontrol diri kita sampai di mana kita bisa bertingkah di depan umum. Berbiasa banget ya, Miss Ana alasannya. Iya sih, emang dengan adanya pendidikan kita bisa mengontrol diri gitu. Nah, kalau misalnya saya tanya lagi nih, kira-kira alasan utama untuk menjadi seorang pendidik itu apa? Kalau Miss Ana? Alasan utama itu untuk mengamalkan ilmu pastinya, untuk sharing pastinya. Karena ketika kita bergerak di dunia pendidikan, contohnya sekarang kita jadi guru ataupun dosen,
Berarti kan kita nggak cuma jadi guru dan dosen, tapi juga kita sebagai pembelajar. Karena sebagai guru yang baik, itu dia akan selalu berpikir untuk belajar, belajar, dan belajar gitu. Selain dia juga mengajar atau diskusi, sharing ilmu kepada khalayak ramai gitu, atau generasi kita selanjutnya. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya aku boleh nanya nih ya, kan Miss Ana ini maksudnya udah lama ya, maksudnya kalau aku bilang lama banget sih umurnya juga masih muda, jadi kesannya gimana ya? Maksudnya Iya, nggak ada bangetnya. nggak ada banget ya, Belum maksudnya pakai belum banget, belum banget belum gitu pakai ya. banget. Tapi sejauh yang Miss Ana ini, yang Miss Ana jalani sebagai seorang pendidik, apa sih unsur yang menurut Miss Ana itu yang paling penting dari pendidikan itu sendiri? Yang paling utama sebenarnya guru ya. Karena guru itu kan yang menjalankan roda atau proses dari pengajaran itu sendiri. Apakah proses pembelajaran itu nanti akan mudah dinikmati murid-murid, atau proses pembelajaran itu nanti akan sulit untuk dipahami murid-murid, atau bahkan murid-murid akan merasa bosan gitu ya. Itu pertama itu dari guru. Segi metode apa yang bisa dikuasai guru, apakah guru itu menguasai pedagogik yang harus dia sampaikan, apakah guru itu memiliki kompetensi yang seharusnya ia miliki menjadi seorang guru gitu. Kemudian ada bagaimana guru bisa classroom manajemennya gitu. Nah, itu juga salah satu unsurnya. Kemudian selain dari itu juga ada kurikulum pastinya ya. Kalau di dunia pendidikan itu tidak terlepas dari yang namanya kurikulum, karena kurikulum itu sebagai acuan kita untuk bisa berjalan ke depannya. Guideline ya, guideline kita di dunia pendidikan supaya kita bisa mencapai apa yang akan dicapai tergantung dengan tujuan dari pendidikan yang ada di negara tersebut atau di institusi tersebut atau dari mata pelajaran atau mata kuliah tertentu gitu. Karena dari kurikulum itulah kita kan nanti menurunkannya ke lesson plan gitu ya. Oke. Kalau di kampus mungkin yang terakhir itu adalah RPS-nya gitu. Kemudian ada profesionalisme pastinya, ada manajemen atau apa ya, manajemen institusi pastinya, karena terkadang kalau institusinya agak gimana gitu, itu juga kan mempengaruhi ya, mempengaruhi kenyamanan seorang pengajar, juga mempengaruhi kenyamanan para pembelajar di sana nanti gitu. Jadi saya nggak berbicara teori kan ya. Jadi ini berdasarkan apa yang dilihat di lapangan, bahwa kondisi siswa, guru, institusi, kurikulum itu penting. Dengan kata lain itu ada faktor internal dan eksternal ya. Betul, betul. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang guru, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita diskusikan ya pada hari ini gitu kan. Nah, salah satunya adalah menyangkut ada dua hal sih sebenarnya yang menurut saya itu penting gitu, karena ada sebagian juga kebetulan saya sebagian kenal gitu ya, kalau saya mengisi acara gitu kan, ada banyak guru-guru yang mengeluh dua persoalan. Yang pertama, bagaimana mereka itu bisa menghadapi murid-murid generasi sekarang, di mana arus informasi sangat cepat gitu kan. Apakah seorang guru itu perlu untuk memasukkan atau menerapkan metode yang yang khusus gitu ya untuk menghadapi murid-murid sekarang? Misalnya ya kita beda ya, kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya kita zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang itu kan beda banget ya. Nah, kalau menurut Miss Ana sendiri, kira-kira metode apa sih yang paling tepat yang digunakan oleh guru pada saat ini? Menurut Miss Ana, apakah harus ada metode khusus gitu? Karena banyak sekali memang yang menanyakan ini pada saya. Mungkin saya lebih bisa nanya ke Miss Ana yang memang pakar keilmuannya di bidang pendidikan. Bisa nggak Miss dijelaskan sedikit? Oke. Kalau kita sebenarnya ya gini, kalau kita berbicara apa sih metode yang paling cocok untuk mengajar, apa sih metode yang paling bagus diterapkan kepada siswa-siswa kita ketika mengajar, sebenarnya semua metode itu bagus gitu. Tergantung bagaimana seorang guru itu mengimplementasikannya, tergantung apakah seorang guru itu
mampu menerapkan metode tersebut secara baik dan benar gitu. Sekarang pun misalnya kita menerapkan, katakanlah kita menerapkan metode MOL misalnya, manajemen apa namanya yang harus language learning ya, fokusnya di assisted language learning gitu. Kita harus membimbing mahasiswa kita satu persatu gitu. Kemudian diarahkan gitu. Itu kan sebenarnya betul ya metode itu. Cuman tidak akan bisa maksimal kalau seandainya apa yang diterapkan guru itu tanpa ada planning di awal. Nah, kalau berbicara tentang untuk saya secara pribadi, karena saya selama ini melakukan penelitian terkait dengan multiliterasi ya, berkaitan dengan disertasi, maka metode yang cocok buat saya ya multiliterasi. Kenapa saya mengambil itu? Mengatakan multiliterasi itu yang cocok gitu. Karena multiliterasi itu kan kita harus mampu mengintegrasikan literasi-literasi yang dimiliki oleh kita sendiri sebagai pendidik, juga literasi yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa kita. Mulai dari literasi digital mereka, kemudian literasi kritis mereka, kemudian mereka harus mengintegrasikannya, kemudian diimplementasikan dalam literasi aktualisasi gitu. Atau kita ketika menerapkan dalam dunia akademik saat ini, misalnya kita dalam bentuk tulisan, berarti kan akademik literasi kita terpakai dan terimplementasi dengan baik. Jadi metode yang paling baik menurut saya secara pribadi ya multiliterasi. Ayo kita pakai multiliterasi. Karena multiliterasi kita mampu mengintegrasikan beberapa literasi. Selain itu, selain dari mengintegrasikan beberapa literasi, itu juga termasuk salah satu pendekatan yang terbaru ya, yang dikembangkan berawal dari Salantis tahun 1996 sampai di 2012 menjadi new literasi, kemudian berkembang menjadi multiliterasi. Gitu. Nah, disitulah kita berbicara tentang literasi. Gitu. Wow. Mengintegrasikan kemampuan. Nah, kalau saya boleh ini lagi nih, spesifik lagi nih ya, Miss Ana ya. Gimana sih contoh real penerapan multiliterasi yang berlaku untuk guru dan murid? Bisa nggak sih Miss Ana kasih contoh realnya ya, misalnya guru harus melakukan apa gitu, atau murid harus bagaimana? Boleh. Contoh kecil ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita meminta siswa kita untuk melihat bagaimana selama mereka berjalan dari rumah ke kampus gitu. Coba Anda lihat apa hal yang paling menarik menurut Anda dari rumah ke sekolah atau dari kampus ke rumah gitu. Misalnya mereka mengatakan hal yang paling menarik bagi saya adalah kemacetan di jalan raya. Kayaknya itu permasalahan yang tidak bisa terselesaikan, mereka bilang. Nah, itu kan salah satu literasi. Literasi apa? Literasi kritis. Nah, dari hal-hal itu, dari hal yang mereka pahami itu, kemudian kita meminta mereka untuk bisa menuangkannya misalnya dalam bentuk cerita gitu. Mereka menulis dalam bentuk cerita. Tulisan itu mereka tulis dalam bentuk percakapan atau misalnya mereka rekam dalam bentuk video kemudian diupload di sosial media atau mungkin mereka upload di YouTube gitu ya. Nah, dari hal tersebut berarti kan sudah mengintegrasikan digital literacy. Juga sudah mengintegrasikan writing literasinya ya ketika mereka menulis gitu. Atau ketika mereka merekam berarti kan mereka sudah ada multimodality di situ gitu. Nah, itu bisa diterapkan oleh guru dan siswa gitu. Guru juga seperti itu ketika mereka harus mengajar, oke, yuk pakai multiliterasi ya. Sekarang kita coba katakanlah kita mengajar bahasa Inggris gitu. Kita mengajar bahasa Inggris dan katakanlah kita mengajar conversation. Dan conversation itu mungkin temanya tentang apa ya? Yang lagi misalnya tentang ada apa nih yang lagi ya? K-pop. K-pop. Oh, K-pop ya. Saya yang enggak ini ya. Oke, katakanlah tentang Blackpink gitu ya. Ternyata ada salah satu anggota Blackpink yang katanya kena COVID-19 gitu ya. Nah, itu bisa mereka terapkan dalam conversation gitu kan. Mereka bisa melakukan percakapan. Nah, percakapan itu salah satu bentuk dari
literasi berbicara. Nah, Hmm. dari hal yang mereka pahami itu, mereka kemudian kita sarankan, oke, Anda buat bentuk conversation, dari conversation itu Anda buat gambar ya, melalui Microsoft Teams atau Microsoft PowerPoint atau apa gitu, Anda gambar, ada foto Anda, terus foto Anda sedang berbicara gitu. Nah, dari situ kemudian Anda upload gitu, upload di salah satu sosial media atau Classroom, Google Classroom kita juga boleh gitu. Nah, itu kan mengintegrasikan beberapa literasi yang dimiliki oleh siswa kita gitu. Itu. Oke, Jadi oke. sebenarnya kita itu selama ini sudah mengimplementasikan multiliterasi ya, cuman mungkin belum terstruktur sehingga kita sendiri nggak tahu ini namanya apa, dan ternyata oleh Kopp dan Kalansis dan dikembangkan oleh Miller itu namanya multiliterasi loh gitu. Oke. Jadi belum secara sistematis tahu bahwa yang diterapkan itu sebenarnya multiliterasi. Dan mungkin menariknya bahwa yang Kak Nana bilang ini adalah mungkin contoh penerapan multiliterasi dalam pengajaran bahasa kali ya Kak ya, karena kan berhubungan dengan bagaimana membuat paragraf, kalimat dan lain-lain gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas metode ya, karena itu yang paling banyak ditanyakan oleh guru-guru yang mungkin berinteraksi dengan saya gitu ya. Nah, tapi ada dua lagi nih, ada yang kedua nih permasalahannya ya, yaitu menyangkut kesejahteraan gitu loh. Karena menurut saya bagaimana seorang guru bisa profesional ya, sementara kesejahteraannya mungkin masih kurang gitu ya, terutama guru-guru yang belum diangkat menjadi ASN atau masih berstatus sebagai honor, di mana kita lihat saja bahwa mungkin juga bulanannya mereka tidak digaji tetap gitu kan. Bagaimana bisa profesional, bagaimana bisa maksimal kerjanya gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Nana sendiri, Miss Ana sendiri, bagaimana sih maksudnya pandangan Miss Ana melihat fenomena seperti ini gitu ya. Ini pertanyaan agak menohok gitu ya. Iya. Ini apa, jangan sampai jadi buah simalakama ya. Oke. Ini saya sebagai guru ya. Iya, sebagai pengajar. Oh, sebagai Penting nggak sih pengajar. persoalan ini untuk dikatakan sebagai faktor yang menentukan profesionalismenya seorang guru gitu loh. Penting nggak sih? Oke. Nah, Secara pribadi saya mengatakan penting banget. Karena bagaimana seorang guru bisa membagi ilmunya, berdiskusi dengan siswa-siswanya dengan baik dan benar, kalau perutnya lapar, kalau perutnya keroncongan, gimana dia mau sharing gitu? Gimana dia mau bersemangat ketika harus berbagi ilmu gitu? Gimana juga dia akan terlihat well perform gitu ya, baik, cerah, bagus gitu. Kalau seandainya dia sendiri belum makan, pakaiannya ya pakaiannya belum, maksudnya dikatakan belum begitu layak karena mau beli baju aja belum memenuhi gitu. Mau makan susah apalagi beli baju gitu. Jadi itu penting banget menurut saya. Jadi mungkin ya pemerintahan kita juga perlu fokus dalam hal ini gitu. Harusnya gitu. Pendidikan itulah yang penting yang harus diperhatikan. Bagaimana pendidik selama ini apakah sudah hidup layak dan makan gitu. Karena tonggak dari keberhasilan sebuah negara itu sebenarnya terletak pada hidup layaknya seorang pendidik. Kalau kita melihat di negara Malaysia misalnya, Malaysia itu kan tahun berapa? Tahun 80-an itu masih berkiblat ke kita ya. Mereka banyak belajar di Indonesia gitu, mahasiswa-mahasiswanya, bahkan mereka pendidikan sendiri banyak berkiblat ke Indonesia. Tapi sekarang mereka sudah terbang jauh dari Indonesia. Salah satu faktornya adalah hidup layak bagi seorang pengajar atau pendidik mereka. Berapa gaji guru di sana, berapa gaji guru di Indonesia, berapa gaji dosen di sana, berapa gaji dosen di Indonesia. Nah, itu mempengaruhi juga gitu. Sangat penting, apalagi kalau sudah kita kita sudah berbicara tentang ikhlas pastinya. Memang guru itu harus ikhlas bekerja keras gitu. Udah mengimplementasikan semuanya, sudah kreatif gitu. Tapi kan ikhlas saja tidak cukup. Hidup itu harus logis ya, harus ada. Jadi kebutuhan primer kita untuk bisa makan dan hidup layak gitu.
Kan kalau Abraham Maslow sendiri memposisikan itu adalah kebutuhan itu adalah di hal yang paling mendasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah physiologis need. Apa physiologis need itu? Terkait dengan kebutuhan dasar kita, makan, minum, dan pakaian yang layak. Gitu. Jadi Wow. pemerintahan juga ikut andil dalam hal ini. Harusnya bisa memantau atau mengontrol institusi-institusi yang ada di Indonesia juga gitu, supaya bisa terkontrol ya bagaimana kelayakan dari guru ataupun dosen yang ada di sini gitu. Mereka transparan. Mudah-mudahan masukan ini didengar ya. Ya, ini itu secara pribadi Iya, secara pribadi dan ya. secara pribadi dan mungkin mewakili seluruh teman-teman pendidik ya saat ini karena fenomena yang terjadi memang seperti itu. Jadi masih terkesan belum menyeluruh. Banyak sekali hal-hal miris yang mungkin saja bisa kita temukan di teman-teman guru di daerah-daerah gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang selanjutnya sih sebenarnya karena aku ingin menanyakan pendapat Miss Ana. Karena aku pengen nanya pendapat Miss Nana tentang keadaan guru di Indonesia gimana. Mungkin udah menjawab sih sebenarnya. Terus selanjutnya nih, hal-hal apa yang menjadi kendala bagi seorang guru ya? Salah satunya tadi menyangkut metode, kemudian menyangkut kesejahteraan. Nah selanjutnya aku pengen tahu nih, bagaimana sih menurut Bu Nana yang disebut sebagai guru profesional itu? Oke, kalau kita berbicara tentang guru profesional gitu ya, berarti kan kita berbicara tentang kompetensi ya, kompetensi seorang guru itu seperti apa gitu. Pastinya kalau menurut undang-undang ya, atau memang implementasinya juga memang harus ada gitu, bahwa ada kompetensi pedagogis di situ. Kalau dia sudah memiliki kompetensi pedagogis, maka dia akan bisa profesional gitu. Dia menguasai materi apa yang mau ia sampaikan. Dia sudah ready dengan perangkat-perangkat pembelajaran seperti RPS kalau dosen misalnya, lesson plan gitu. Dia sudah ready dengan materi-materi yang nanti akan ia sampaikan kepada murid-muridnya. Pedagogisnya dia pahami, dia mengerti apa tanggung jawab dia sebagai pendidik nantinya. Kemudian ada kompetensi sosial. Jadi seorang guru profesional pastinya tidak mendiskriminasi siswanya. Dalam artian, oh siswa saya ini ganteng, oh siswa saya ini cantik, jadi saya harus dekat sama dia. Jadi saya kasih nilai gini. Oh siswa saya ini suka beliin saya makanan, jadi saya harus ngasih dia nilai sekian-sekian gitu. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Bahkan di dunia pendidikan sebenarnya kalau seandainya kita berbicara tentang profesional gitu ya, seorang guru itu tidak, atau guru atau dosen tidak dibenarkan untuk meminta sesuatu hal kepada peserta didik. Misalnya, ayo kalian beli ini untuk ini. Kalian habis UTS, habis UAS, habis ujian, beliin ini. Itu juga tidak dibenarkan. Berarti tidak ada profesionalisme. Karena apa? Karena itu membebankan, memberi beban buat murid-murid kita. Kemampuan murid-murid itu kan berbeda. Mungkin satu murid mampu beli ini untuk dosen atau gurunya, tapi murid yang lain belum tentu. Kemudian ada kompetensi profesional. Kalau kita berbicara tentang kompetensi profesional, pastinya ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan seorang pendidik itu sendiri. Apakah ia memiliki latar belakang pendidikan yang memang sudah bisa dikatakan seorang guru dengan dia mengetahui cara menyampaikan materi, mengetahui seluk-beluk seorang pendidik yang baik itu seperti apa gitu ya. Seorang pendidik itu apakah dia harus juga ikut-ikutan seperti milenial saat ini ketika harus bersosial media, harus dengan TikTok-TikTokan, kita bisa menjadi seorang role model kalau kita sendiri memberikan contoh yang seperti itu. Ya wajar saja dong murid-murid kita juga nantinya seperti itu gitu. Karena kita menjadi milenial yang begituan juga. Padahal kita sebagai pendidik harusnya kita mengontrol diri. Kemudian ada kompetensi kepribadian ya.
kompetensi kepribadian ini yaitu tadi seperti mengontrol diri, itu juga itulah guru profesional. Kita tahu kapan kita berkata, kita tahu kapan kita bertindak, kita tahu kapan kita harus marah, seperti apa cara kita marah. Nggak mesti harus banting ini, banting itu, gitu. Seperti itu contohnya. Gitu. Itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 14 2013 kalau misalnya. Wow. Tapi ya kalau kita lihat sih ya Kak, mengontrol diri, persoalan mengontrol diri ini terkadang bisa menjadi bumerang gitu ya. Bukan beberapa kasus, banyak kasus gitu di Indonesia bahkan menjadi viral gitu ya, di mana seorang guru kadang-kadang dituduh melakukan kekerasan ya kepada muridnya ya. Sementara kalau kita perhatikan, kita lihat, kita telusuri sejarah kita di masa lalu, hal-hal yang dilakukan guru-guru yang dinyatakan bersalah ini sebenarnya sih wajar aja gitu sebagai pendidik. Nah, di sini kan ada semacam pergeseran nilai ya, kalau bisa kita katakan seperti itu ya. Gaya mendidik guru zaman dulu yang dianggap hal yang wajar, tapi sekarang itu justru menjadi bumerang bagi guru itu sendiri, bahkan sampai berujung pada masalah hukum. Nah, misalnya dianggap sebagai menganiaya siswa gitu. Padahal mungkin bisa kita katakan kalau kita hidup di zaman dulu itu ya perilaku yang wajar gitu untuk mendidik siswa yang model seperti ini. Nah, kalau menurut Miss Ana sendiri, bagaimana Miss Ana melihat fenomena yang seperti ini? Kalau kita bertanya atau mendiskusikan terkait bagaimana pandangan terkait dengan orang tua yang banyak menuntut guru ketika harus mendidik anak-anak mereka gitu ya. Saya balik lagi ke kondisi saat ini. Saat ini kan kita online. Semua level pendidikan mulai dari TK sampai dengan kuliah itu harus online. Dan ternyata banyak orang tua yang mulai mengeluh karena banyaknya pembelajaran karena lamanya pembelajaran online saat ini. Bahkan ada orang tua yang bilang gini, nggak sabar banget nih sama anakku katanya, harus ngajarin begini-begini. Nah, akhirnya kalian tahu kan, seperti itulah cara jadi guru. Kenapa? Ketika guru kesel sama anaknya gitu, kalian adukan, kalian perkarakan di jalur hukum guru-guru itu. Sekarang kalian merasakan sendiri, itulah bandelnya anak kalian, istilahnya begitu. Gitu. Nah, jadi bagus sih, saya menganggap bagus online learning saat ini. Karena akhirnya membuka mata para orang tua yang selama ini memandang remeh kepada guru, yang gurunya keras sedikit, tujuannya untuk mendidik anak-anaknya, diadukan di jalur hukum itu. Sekarang mereka merasakan sendiri, oh ternyata begini ya cara mendidik anak saya itu sulit gitu. Nah itu bagus buat saya. Jadi supaya saling introspeksi diri. Kita sebagai pendidik tidak dibenarkan kalau memukul ya, tidak dibenarkan. Tapi juga guru itu kan bukan untuk jadi pesakitan ketika mendidik anak-anaknya, karena mendidik sekian kepala di dalam kelas itu pasti punya karakter yang berbeda-beda. Ketika karakter berbeda-beda dan harus diakomodir oleh satu guru, bayangkan betapa beratnya beban guru itu. Tapi ketika guru itu melakukan sedikit kesalahan, katakanlah mungkin tidak seberapa besar konsekuensinya yang terima oleh anaknya mereka, dan guru juga pastinya karena anak itu melakukan satu kesalahan yang memang harus dibetulkan gitu, tapi ternyata gurunya dijadikan pesakitan oleh orang tuanya gitu. Itu pembelajaran buat orang tua ketika harus mengajar di online learning ini, supaya terbuka matanya. Begini loh ya gitu. Ternyata mendidik anak saya gitu. Dan yang terjadi kebalikan ya, malah jadinya kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi betul. gimana seorang ibu melakukan penyiksaan terhadap anak karena kesel, anaknya nggak pinter-pinter gitu, atau anaknya nggak bisa dibilangin saat online. Karena online ini. Terus seorang ibu berantem sama ayahnya karena mereka berdua harus bergantian membimbing dan bapaknya juga sibuk, ibunya juga sibuk. Nah, akhirnya kan mereka tahu sendiri tuh. Seperti itu loh jadi guru tuh gitu. Jadi jangan menjadikan guru pesakitan lah hanya gara-gara hal-hal kecil, sampai akhirnya muncul undang-undang terkait
bagaimana guru harusnya mengajar gitu. Karena kita tidak perlu balik ke masa lalu ya. Kalau di masa-masa kita dulu memang saya sendiri merasakan dulu ketika saya harus menghafal perkalian di SD gitu. Guru itu bertanya, 7 kali 7. Kalau lewat dari 10 hitungan kita langsung dipukul pakai ratan gitu ya. 7 kali 7, 9 gitu. Itu saya merasakan gitu. Iya benar-benar. Benar banget itu. Dan itu adalah hal yang biasa aja, malah itu jadi semacam lucu-lucuan gitu kan. Malah kalau misalnya kita ngadu tuh ke orang tua, malah kita diomelin lagi kan. Siapa suruh yang nggak bisa. Makanya kamu belajar gitu kan kata orang tua kita. Iya benar banget. Berarti kesimpulannya Miss Ana ini setuju lah ya dengan online learning. Apakah harus selamanya? Selamanya enggak online juga sih ya, enggak juga. Ada blended lah ya, karena kita perlu bersosialisasi secara nyata gitu. Karena kalau online learning semua juga ada beberapa mata pelajaran itu yang memang memerlukan penjelasan secara langsung, implementasi gitu ya, secara langsung di lapangan gitu. Jadi at least blended learning is okay. Gitu. Tadi kan Miss Nana berbicara tentang kurikulum ya. Nah, kok kalau sebagai akademisi, saya ngelihat kurikulum kita ini selalu berubah-ubah. Kenapa ya? Maksudnya apa sih opini Miss Ana tentang kurikulum yang selalu berubah? Apakah perlu kurikulum itu terus-menerus diubah atau gimana? Oh, oke. Berat nih ya. Oke. Berbicara tentang kurikulum ini lumayan berat nih buat saya. Karena apa? Karena ini bukan kepakaran saya ya. Saya kan bukan orang pemerintahan yang mengambil kebijakan. Tapi secara pribadi saya mengatakan bagaimana kurikulum? Menurut saya sih memang kita perlu ada jeda, ada periodik tertentu gitu. Misalnya per 20 atau 10 tahun kita bisa ganti kurikulum. Jangan tiap ganti menteri ganti kurikulum. Akhirnya kan menjadikan sistem pembelajaran kita itu tidak sulit untuk mencapainya karena kita baru mengimplementasikan satu cara ini untuk mencapai pembelajaran nanti outcomes learning-nya udah ganti lagi gitu ya. Kita baru menulis ini loh rencana pembelajaran kita nanti udah ganti lagi gitu. Jadi kan itu sudah mempengaruhi kesuksesan pendidikan. Jadi kalau saya dimintain pendapat ya gimana nih kurikulum ya pengambil kebijakan di negara kita mungkin perlu memikirkan kapan pergantian kurikulum, nggak mesti harus tiap ganti menteri harus ganti kurikulum, mungkin periodically misalnya per 15 tahun sekali ganti kurikulum gitu ya. Berarti kan sudah ada lulusan tuh 15 tahun berarti kan ya. Berarti sudah kalau yang SD sudah lulus, kemudian dia juga sudah lulus SMP gitu kan. Iya. Jadi ada jeda, ada hitungan yang jelas gitu. Iya, bener tuh. Jadi ya yang bingung itu bukan cuman kita sebagai guru ya kan, sebagai siswa atau mahasiswa juga bingung gitu dengan bergantiannya kurikulum seperti itu. Mereka udah beli buku gini, tematik harus begini, ganti lagi yang lain gitu. Orang tua juga kalau berbicara tentang beli buku, uangnya beli buku kan nggak semua orang tua ya. Iya benar-benar. Terus nih kalau misalnya kita singgung, halo? Nah ini misalnya kalau kita singgung tentang kurikulum nih, saya langsung ingat sama kebijakan baru yang dilakukan oleh Menteri kita sekarang ya, Menteri Pendidikan kita sekarang, terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka nih. Boleh nggak sih Kak utarakan pendapat Kakak tentang kebijakan Kampus Merdeka ini ya? Kakak setuju nggak sih atau apa sih yang harus dibenahi gitu? Saya tidak begitu mengikuti perkembangannya karena ketika saya mendengar kata merdekanya saja saya udah merasa what is there something wrong gitu ya. Jadi merdeka belajar saya mengasosiasikannya dengan kolonial gitu. Apa memang selama ini kita belum merdeka sampai ada kata-kata merdeka belajar gitu. Apa memang selama ini kita masih masih seperti dijajah sehingga kita perlu memberikan kata-kata merdeka,
Apa guru selama ini merasa terjajah atau siswa merasa terjajah? Katanya kurikulum kita di setiap tahun pergantiannya itu mengedepankan karakter dan lain sebagainya. Tapi kok tiba-tiba ada merdeka belajar gitu? Apa ada penjajahan kah gitu? Ada guru yang terjajah kah? Ada siswa yang terjajah kah gitu? Jadi saya melihatnya merdeka belajar ini hanya masih yang dulu-dulu juga sebenarnya implementasinya gitu, mensinergi dengan critical thinking, kemudian harus ada implementasi, harus mensinergikan dengan dunia usaha, industri ya, industri dan teknologi gitu. Jadi masih itu juga sebenarnya tujuannya, yaitu kita harus bisa bersinergi dengan duit tadi, dunia usaha, kemudian dan teknologi itu tadi gitu ya. Jadi merdeka belajar itu saya mengatakan hanya sebatas bahasa, karena kita tidak terjajah kan ya. Tidak ada guru yang merasa terjajah, juga tidak ada mahasiswa atau siswa yang merasa terjajah kan. Kita sudah mengimplementasikan banyak hal creative learning, terus kita juga sudah banyak mengimplementasikan tentang student active learning gitu. Terus kalau udah kayak gitu siapa yang terjajah? Sampai ada kata-kata merdeka belajar. Gitu. Iya. Jadi terminologi merdeka ini yang bikin masalah ya. Terakhir nih, Miss Ana, apa sih arti Hari Guru bagi Miss Ana sendiri? Penting nggak sih Hari Guru? Kalau kita berbicara tentang Hari Guru itu penting nggak sih buat saya secara pribadi? Iya, penting. Karena apa? Karena itu untuk menunjukkan, untuk mengingatkan kita juga bahwa kita menjadi seperti ini saat ini, itu karena guru. Kita bisa mengetahui 7 kali 7 itu 49 itu karena guru. Kita mengetahui caranya mengoperasikan komputer, caranya berbicara yang baik, caranya berbicara bahasa Inggris, itu juga karena guru. Jadi buat saya penting nggak Hari Guru? Penting untuk merefleksi diri kita sendiri bahwa kita itu menjadi seperti ini itu karena guru. Dan kalau berbicara guru, sebenarnya guru itu nggak cuma sebatas orang yang mengajar di institusi formal ya, tapi seorang ibu rumah tangga pun itu adalah guru. Madrasah ya, madrasatul ula katanya itu adalah orang tuanya gitu. Jadi seorang ibu atau seorang bapak itu juga adalah guru bagi anak-anaknya karena dia menjadi madrasah pertama buat anaknya untuk mengetahui bagaimana caranya mengucapkan A, B, bagaimana caranya menjalankan perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya, itu juga kan dari orang tuanya. Jadi penting intinya guru itu. Wow, luar biasa. Menarik sekali ya obrolan pada hari ini. Saya rasanya pengen lanjut terus gitu ya sampai besok pagi gitu. Tapi sayang ya durasi juga yang memisahkan kita ya Miss Ana. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Miss Ana sudah bersedia sharing ya, berbagi pengalaman di Kavita Channel. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, khususnya teman-teman guru yang saat ini masih galau gitu ya, resah gitu. Mudah-mudahan ada motivasi yang bermanfaat yang disampaikan oleh Miss Ana tadi. Terima kasih banyak Miss Ana. Sama-sama, terima kasih Miss Cu. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Ya, Min, sehat selalu.